semua sudah hadir ya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Yuk sekarang, Jenar, ayo semuanya dipimpin berdoa. Ya, gerak berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, supaya kita lebih semangat. Yuk, saya hitung dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu ini kan supaya bersemangat, lebih semangat lagi, kita melakukan tepuk PPK ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tematik, yaitu tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Nah, pada hari ini tujuan belajar kita itu menemukan diksi makhluk hidup dan eksplorasi lingkungan yang tepat, kemudian menampilkan laporan pengamatan tentang konsepsi diri makhluk hidup, kemudian menganalisis arti gambar pohon beringin pada lambang negara Garuda, dan menceritakan arti gambar pohon beringin pada lambang Garuda. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah dimintai tolong Ibu untuk membeli minyak goreng? Pernah? Nah, kemudian kalian pernah memasukkan air di dalam bak mandi? Pernah? Oke. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan. Nah, di situ ayo lakukan percobaan dengan menunjukkan benda berikut. Alat-alatnya yang pertama adalah air. Di sini sudah ada air. Nah, Minyak goreng. kemudian ya ini ada minyak goreng. Terus ini Bu Guru juga sudah menyiapkan ember. Ember ya. Kemudian gelas dan plastik. Siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk melakukan percobaan? Ya, benar. Bapak, ayo maju ke depan sini. Ya, yang lain sambil melihat ya. Siapa lagi yang mau membantu? Satu lagi, enggak apa-apa. Ya, Agung, maju sini. Nah, sekarang aku hadap ke sana supaya teman-temannya tahu, supaya teman-temannya bisa melihat. Sini Gong, sini Gong. Nah, hadap ke sana ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah sekarang Jenar yang pegang ini. Nah, itu adalah air ya, air. Air kemudian dimasukkan ke dalam gelas, kamu pegang gelasnya. Masukkan ke dalam gelas airnya sedikit saja. Kan ya. Terus sampai segini. Tuh. Nah, coba aku ditunjukkan ke temannya. Nah, kalian lihat air yang ada di dalam gelas itu. Airnya bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya kan cair. Seperti ini, bentuknya seperti apa? Cair. Iya, bentuknya cair seperti benda apa ini? Gelas. Nah, bentuknya seperti gelas toh. Nah, kemudian akan saya masukkan ke dalam ember, Di sini juga sudah ada airnya. Nah, coba sekarang Agung dan Jenar mengamati. Nah, kan di sini ada air, ya toh? Airnya bentuknya seperti apa ini? Ember. Nah, seperti ember. Kemudian kalau airnya dimasukkan ke sini,
Sekarang Agung pegang. Ini Jenar yang masukkan air ke dalam plastik. Pakai ini. Ini dimasukkan ke sini. Air. Nah, masukkan. Terus. Nah, cukup. Nah, sekarang kalian lihat. Airnya bentuknya seperti apa? Plastik. Dia mengikuti bentuknya plastik. Bisa plastiknya menggelembung, dia juga mengikuti menggelembung juga. Oke, sekarang ganti minyak coba. Sekarang minyak goreng. Minyak goreng dimasukkan ke dalam gelas. Oke, kamu yang masukkan sedikit saja. Hati-hati ya. Ini aja. Ini. Ya, cukup. Nah, sekarang tunjukkan ke temanmu. Nah, coba kalian lihat minyak goreng ini. Minyak goreng ini bentuknya jadi seperti apa? Gelas. Nah, seperti gelas juga. Ya, cukup. Sekarang coba ibu guru masukkan ke dalam plastik ya. Nah, coba kalian amati. Kalau seperti ini bentuknya seperti apa? Plastik. Dia juga mengikuti bentuknya plastik. Kalau plastiknya menggelembung ya dia ikut menggelembung seperti ini. Sudah terlihat semua ya? Ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Makasih ya sudah membantu. Oke. Baiklah. Sekarang nih. Nah, yuk menjawab dari percobaan tadi. Nah, sekarang Ibu Guru punya lembar kerja. Kalian isi. Tadi kan kalian sudah melihat toh percobaan kita ini tadi. Nah, kemudian kalian nanti tuliskan di sini. Ya, sekarang dibagikan ya. Dikerjakan 3 menit saja karena soalnya cuma 2. Yuk sekarang dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Tulis namamu. Tulis nama ya. Kamu sambil mengamati tadi yang sudah dilakukan temanmu. Tulis nama dan dikerjakan. Sudah? Itu ada nomor 1 dan 2, cuma 2 nomor. Mana? Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya? Nah, itu kamu lihat di situ ada diskusi. Soalnya nomor 1, siapa yang jawab nomor 1? Siapa dulu ya? Oh, aku dulu aja. Ngomong, baca yang keras. Dari percobaan secara mandiri yang kamu lakukan, bagaimanakah bentuk air setelah dimasukkan dalam wadahnya, dan bagaimana pula bentuk minyak goreng setelah dimasukkan dalam wadahnya? Yuk jawabnya apa? Bentuk air seperti ember ketika dimasukkan ember. Bentuk Bagus. air seperti gelas ketika dimasukkan gelas, dan bentuk air seperti bentuk kantong plastik ketika dimasukkan kantong plastik. Bagus, pintar. Yang lain jawabannya sama? Ya. Sekarang yang nomor 2, siapa yang berani? Safira dulu aja, Safira dulu. Ayo Safira. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Apa jawabnya? Air berbentuk berubah sesuai wadahnya. Pintar, bagus. Tangan ya untuk teman kalian yang sudah jawab. Oke. Jadi dari kegiatan kita tadi, minyak goreng, lihat ini. Minyak goreng saya masukkan ke dalam wadah juga. Bentuknya seperti apa ini? Wadah. Seperti wadahnya seperti botol. Kemudian air juga ada di sini. Bentuknya seperti apa? Botol. Seperti botol juga. Jadi mengikuti tempatnya atau wadahnya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada bacaan. Coba siapa yang berani
membaca, angkat tangan. Aulia dulu aja. Ayo Aulia, membaca yang keras. Ini baca. Sifat benda cair adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya berubah sesuai wadah. 2. Tidak dapat digenggam. 3. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 4. Benda cair mengalir ke tempat benda. 5. Benda cair menekan ke segala arah. Nah, begini. Sekarang sifat benda cair. Yang pertama bentuknya berubah sesuai wadah. Seperti itu tadi, air di dalam botol. Kemudian airnya berbentuk seperti botol. Kemudian yang kedua, tidak dapat digenggam. Pernah kamu air kemudian dipegang begini? Tidak. Nah, tidak bisa atau airnya jatuh. Jadi tidak bisa digenggam. Kemudian yang ketiga, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, seperti ini. Jika air diam seperti ini, bentuknya datar ke atasnya, kan nggak mungkin bergelombang-gelombang gitu, kan datar. Kemudian benda cair mengalir ke tempat rendah. Kamu pernah lihat air terjun? Pernah. Nah, air terjun itu kan dari Atas. dari atas ke bawah, dari yang tinggi ke rendah. Kemudian benda cair menekan ke segala arah. Contohnya seperti ini. Misalnya plastik ini. Plastik ini ada minyak gorengnya. Maaf. Minyak goreng, ada minyak goreng. Kalau misalnya diberi lubang, nah, minyak gorengnya akan tumpah. Dia akan ke segala arah. Bisa ke sini, bisa misalnya di sini dilubangi, ya ke sini. Misalnya ini dilubang, ya lubang yang sini. Seperti itu ya. Nah, udah paham ya? Lanjut. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, kamu pernah lihat tisu? Nah, tisu. Ketika ada air, tisu ditempelkan. Airnya akan apa? Pinter. Airnya akan meresap ke dalam tisu tersebut. Jadi airnya masuk ke tisu itu. Dia meresap melalui celah-celah kecil. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar orang sedang apa ini? Kerja bakti. Kerja bakti, melakukan gotong royong. Kira-kira kegiatan apa saja yang ada di sini? Ini kegiatan apa ini? Membuang sampah. Membuang sampah ini apa? Membersihkan. Membersihkan selokan. Kemudian ini apa ini? Menyiapkan makanan. Yang ini menyiapkan makanan. Yang ini apa ini? Membawa apa ini? Membawa batu. Iya, ini batu ya ini ya. Mungkin untuk membangun daerah sini. Ini sedang apa ini? Membersihkan. Membersihkan halaman atau menyapu halaman yang sedang kotor. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ayo membaca. Ya, kira-kira siapa yang berani membaca? Angkat tangan. Ayo dengar dulu yuk. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan kebutuhan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, dari bacaan ini, kira-kira siapakah yang menyediakan makanan kecil dan minuman ya Pak? Ibu-ibu pintar. Kemudian apa bahan-bahan yang dibawa oleh bapak-bapak? Cair,
Apa lainnya? Bagus. Pasir, semen, cat, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak di sini? Senang, gembira. Karena apa? Karena bisa apa? Bermain di lapangan. Oh, bagus, pintar. Nah, di sini ada banyak. Ya, siapa yang berani baca? Ya. Ayo, kaki dulu, kaki dulu. Merawat dan membersihkan Oh, atas dulu. Gotong royong. royong di lingkungan tempat tinggal. Ah, Merawat dan membersihkan tempat ibadah. ah, Membangun jalan. ah. Membersihkan sekolah. Silakan. Bagus, pintar. Berarti membacanya udah lancar ya. Gotong royong di lingkungan tempat tinggal itu maksudnya di masyarakat, di sekitarmu. Yang pertama merawat dan membersihkan tempat ibadah. Contohnya misalnya kamu ke masjid atau ke langgar atau ke musola ya, membersihkan. Kemudian membangun jalan, misalnya ada jalannya masih berlubang itu ditutup, dirapikan. Kemudian membersihkan selokan. Jika ada sampah-sampah itu selokannya diambil atau dibakar. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, siapa yang berani membaca? Tadi siapa yang belum? Oh, aku dulu. Gotong royong di rumah. Satu, membersihkan rumah. Dua, merawat tanaman. Tiga, menyapu halaman. Nah, bagus, pintar. Berarti sudah lancar. Selain menyapu halaman, menyapu apa kira-kira? Lingkungan. Lingkungan apa? Di dalam apa? Di dalam rumah. Kemudian apalagi setelah menyapu diapakan supaya bersih pakai air? Dipel, pintar. Kemudian banyak lagi ya kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Ya selanjutnya, siapa yang belum baca? Oh, Samira belum. Ayo Samira. Gotong royong di sekolah. Satu, membersihkan ruang kelas. Dua, Ah. membersihkan lingkungan sekolah. Tiga, memecahkan puing sekolah. Bagus, pintar. Membacanya sudah lancar sekali ya. Ini membersihkan ruang kelas. Biasanya ada piket. Pintar. Terus membersihkan lingkungan sekolah kalau kerja bakti. Setiap hari apa biasanya kalau ya, bagus. Setiap hari Jumat biasanya diadakan Jumat bersih. Kemudian mengerjakan mading. Kalian tahu mading ini apa? Tidak. Di kelasmu pasti ada. Mading itu majalah dinding. Jadi hasil karyamu nanti ditempel. Kemudian dipamerkan. Jadi teman-temanmu bisa membaca hasil karyamu. Selanjutnya, manfaat dari gotong royong. Siapa yang boleh baca? Ya, benar. Manfaat dari gotong royong adalah satu, pekerjaan cepat selesai. Dua, hasil pekerjaan dapat maksimal. Tiga, menambahkan persatuan. Lanjut. Empat, pekerjaan menjadi ringan. Betul. Yang ini tadi menambah rasa persatuan ya. Ini tulisannya tadi kurang. Jadi yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Kalau gotong royong misalnya kamu kerjakan sendiri, satu lapangan kamu sapu sendiri kan mesti lama. Nanti selesainya lama. Kalau banyak temannya membantu semakin cepat selesai. Kemudian hasil pekerjaan dapat maksimal. Jadi kalau misalnya nyapu sendiri karena sudah capek, ya betul tidak bersih. Jadi kalau misalnya temannya banyak, menyapunya tambah bersih. Menambah rasa persatuan. Temannya banyak, jadi tambah bersatu, tambah dekat hubungan pertemanannya. Kemudian pekerjaan menjadi ringan. Kalau menyapunya banyak capek, tapi kalau ada teman-temannya jadi ringan, tidak capek. Nah, di situ lembar kedua, coba kamu buka. Nah, itu ada lembar kedua. Ayo menjawab. Nah, di situ ada 3 soal. Nah, 3 soal itu silakan kamu kerjakan. Ibu guru beri waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Tadi kan sudah ada bacaannya, kegiatan apa saja yang ada di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dikerjakan sendiri.
Jawab belum? Ada kesulitan apa tidak? Tidak ya. Mudah-mudah itu soalnya. Sudah, nggih? Selesai? Oke. Siapa yang berani menjawab nomor 1? Tadi siapa yang belum? Yang sudah tadi siapa? Saya. Oh, ini sama aku sudah, berarti Aul. Aul dulu. Ayo Aul yang nomor 1. Sebutkan 2 kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di lingkungan sekitar. Apa Aul? Merawat dan membersihkan tempat ibadah, Bagus. membangun jalan, Ya. membersihkan selokan. Oke. Yang lainnya jawabannya sama? Sama. Bagus, pintar. Kemudian yang nomor 2 siapa? Ya. Yang belum tadi. Oh, ayo sekarang Safira dulu nomor 2. Sebutkan 2 kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di lingkungan keluarga. Ah, Membersihkan rumah, bagus. halaman, menyapu Ah. halaman. Bagus, pintar. Siapa? Ada lagi jawaban yang lain? Yang lain sama apa tidak jawabannya? Sama. Sama, pintar. Sekarang nomor 3 siapa? Ayo ganti dulu, ganti. 3. Sebutkan 2 kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di lingkungan sekolah. Ah, Membersihkan ruang kelas, betul. mengerjakan rajin sekolah. Betul, bagus, pintar. Yang lain sama? Sama. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Nah, sekarang itu silakan dikumpulkan ke guru dulu. Nah, dikumpulkan dulu. Nanti nilainya akan ibu guru beritahukan ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang wujud benda ya. Wujud benda tadi berupa benda apa tadi? Benda cair ya. Apa benda cairnya ini apa ini? Air dan minyak goreng. Kira-kira benda cair, bentuknya cair selain air dan minyak goreng itu apa? Bukan. Contohnya selain ini apa? Apa? Yang biasanya untuk makan yang warnanya coklat yang rasanya manis. Kecap. Apa lagi yang bentuknya cair? Saus. Apa lagi? Biasanya diminum yang dihasilkan oleh api. Jus susu. Apa lagi? Kopi. Terus apa lagi? Teh. Apa lagi? Minuman apa lagi kira-kira? Sirup. Nah, sirup. Kalian pernah minum sirup tak? Nah, jadi kalian sudah tahu ya, benda cair itu yang bentuknya air, seperti air itu. Ada yang cair, ada yang kental, ada yang encer maksudnya. Nah, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan gotong royong. Ada yang gotong royong membersihkan sekolah, lingkungan, kemudian di lingkungan rumah ya. Nah, anak-anak, dari materi tadi, Ibu Guru ingin mengetahui apakah kamu sudah menguasai materi tadi ataukah belum. Jadi di sini Ibu akan berikan lembar evaluasi. Nanti lembar evaluasi ini kamu kerjakan. Di sini ada pilihan ganda, ada 10 soal. Setelah kalian mengerjakan, nanti langsung kita cocokkan. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, bagus. Jangan lupa diberi nama. Ini Aulia sama Safira. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Waktu cukup waktu ya 10 menit atau 5 menit cukup ya. Setelah ini kita bahas ya. Nanti sambil tampilkan. Nah, saya tampilkan dulu.
menjawab yang nomor 1. Siapa yang berani? Ya. Iya, Jenar dulu. Ayo. 1. Di bawah ini yang merupakan golongan benda yang wujudnya cair adalah C. Sirup, air putih, dan susu. Oke. Yang lain sama? Nah, sambil kita melihat. Yang A, ini ada madu, ada meja, ada kursi. Di sini yang benda cair yang mana? C. Madu. Kalau yang B, di sini kecap, susu, LPG. Kecap dan susu. Kalau yang D, yang cair, susu. Jadi yang betul adalah C, sirup, air putih dan susu. Ya sekarang nomor 2. Lanjut siapa? Safira dulu. Di bawah ini yang merupakan salah satu ciri wujud benda cair yaitu A. Bentuknya berubah sesuai wadah. Bagus. Ada yang jawabannya lain? Enggak ya, betul ya A ya. Yang B bisa digenggam. Air apa bisa digenggam? Tidak bisa. Kemudian yang C mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Kan dari rendah ke tinggi, berarti salah ya. Yang betul apa? Dari Atas ke bawah. atas ke bawah atau dari yang tinggi ke yang rendah. Kemudian wujudnya tetap. Air misalnya ditaruh di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Berarti salah ya, wujudnya berubah. Yang nomor 3, siapa yang berani? Ganti dulu. Ayo ganti. Air yang dimasukkan ke dalam gelas maka bentuknya akan seperti gelas. Ini mewujudkan bentuk air sesuai dengan C. Tempatnya. Jadi kalau dimasukkan ke gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam botol ya seperti botol. Dimasukkan ke dalam ember juga seperti ember. Kemudian yang nomor 4. Siapa yang berani? Tadi siapa yang belum? Aulia ya? Aulia belum ya? Aulia dulu. Ketika melihat air dalam kolam nampak permukaan air tidak menggelombang. Hal ini membuktikan bahwa ciri benda cair yaitu B. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bagus, pinter. Jawabannya udah betul apa salah? Sudah. Udah betul ya. Coba kalian lihat ini gambarnya. Ini gambar apa ini? Kolam. Kamu lihat kolam itu airnya tenang. Kemudian bentuknya bagaimana? Selalu datar. Kalau misalnya air digoyang-goyang baru bentuknya bergelombang. Baiklah, sekarang nomor 5. Ayo siapa yang berani jawab? Saya. Tadi yang belum siapa? Aku ya, Agung. Ayo Agung. Air terjun Tuban Rondon adalah salah satu objek wisata yang menunjukkan salah satu ciri wujud benda cair yaitu A. Benda cair mengalir ke tempat rendah. Ya, bagus, pintar. Jawabannya sudah betul ya. Air terjun ini namanya terjun itu berarti dari atas ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sudah betul ya. Sekarang nomor 6. Siapa yang berani nomor 6? Ayo, Jinar dulu. Berikut ini adalah arti gambar bintang pada garis Pancasila yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Betul apa salah? Betul ya. Gambar bintang ini, bintang. Bintang itu adalah sila pertama. Bunyinya sila pertama bagaimana? Siapa yang bisa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Pinter. Ketuhanan Yang Maha Esa berarti berketuhanan.
memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya orang Islam dia keyakinan kepada Allah, kemudian orang Kristen dan Katolik kepada Tuhan Yesus. Kemudian kalau Hindu kepada dewa-dewa, Buddha juga kepada betul, pada Sang Buddha ya. Selanjutnya nomor 7. Siapa yang berani jawab? Saya. Aku dulu. Nomor 7. Dari gambar di atas, arti dari lambang yang ditunjukkan oleh huruf A adalah D, hubungan antar manusia. Betul. Ini gambar apa tadi ini yang A ini? Rantai. Betul, pinter. Gambar rantai. Gambar rantai ini, rantai itu. Jadi kalau kamu melihat gambarnya rantai itu ada beda. Rantainya seperti yang satunya agak bulat, yang satunya agak landai sedikit. Itu artinya adalah hubungan antar manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan perempuan, dan laki-laki dengan laki-laki itu. Jadi apa? Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan maksudnya di dunia ini itu walaupun berbeda agama, berbeda status sosial, nah itu tetap ya ada hubungannya. Kemudian nomor 8, siapa yang berani? Saya. Safira dulu, nomor 8. Arti gambar di atas pada lambang Garuda Pancasila adalah Betul. Apa? perbedaan antara berbagai suku bangsa namun tetaplah bersatu. Bagus. Ada yang lain jawabannya sama pada? Sama. Nah, pinter. Ini gambar apa tuh ini? Pohon beringin. Nah, pohon beringin adalah lambang sila ketiga. Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Jadi di situ jawabannya C. Perbedaan antara berbagai suku bangsa namun tetap bersatu. Misalnya begini. Misalnya Agung dari suku Papua. Kemudian Jenar dari suku Jawa. Nah, mereka itu berbeda tetapi tetap bersatu, tetap berteman. Jadi ketika kalian berada di sekolah yang teman-temannya berbeda-beda suku harus tetap berteman, berkawan, tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Baiklah, sekarang nomor 9. Siapa yang berani? Saya. Aulia dulu. Ayo Aulia, nomor 9 dibaca ya keras. Ini adalah suku Jawa. Suku adalah suku Madura. Betul. Kita adalah suku Batak. Namun mereka tetap berteman tanpa berbeda-bedakan. Mereka hidup rukun. Pada bacaan kita tersebut mereka mengamalkan Pancasila yaitu sila ketiga. Bagus, pintar. Ada jawaban lain? Betul apa salah kira-kira jawaban silanya? Betul ya. Karena apa? Mereka dari suku-suku yang berbeda. Di sini Eni dari suku Jawa, kemudian Susi dari Madura, kemudian Siska dari Batak. Kan mereka berbeda tempat, berbeda kebudayaan, kemudian mereka mungkin berbeda status sosialnya, berbeda status ekonominya, mungkin ada yang miskin, ada yang kaya, seperti itu. Namun mereka tidak membeda-bedakan, mereka tetap berteman, tetap berkawan. Jadi itu adalah pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan. Iya, betul. Sekarang nomor 10 terakhir, siapa yang berani menjawab? Ayo ganti. Ya betul. Sekolah melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Sekolah maupun di rumah memiliki beberapa manfaat yaitu C. Pekerjaan cepat selesai. Ada jawabannya yang lain? Tidak. Betul apa salah? Betul. Nah, pintar. Coba kita lihat ya. Gotong royong melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Memiliki beberapa manfaat, yaitu pekerjaan cepat selesai. Coba yang A kamu amati, segera bisa istirahat. Salah ya, karena apa? Jika kita bekerja bakti kan tidak mungkin kita saya sudah capek istirahat saja. Enggak ya, berarti teman-temannya kan masih bekerja. Jadi bekerjanya secara bersama-sama.
Untuk yang nomor C, yang B, pekerjaan menjadi lebih banyak. Loh, kalau kita bekerja secara bersama-sama, kan pekerjaannya cepat selesai, kalau nggak mungkin pekerjaannya tambah buahnya, malah pekerjaannya semakin sedikit karena dibagi-bagi temannya banyak. Untuk yang D, pekerjaan yang dilakukan bermanfaat. Betul, sebenarnya pekerjaan yang dilakukan itu bermanfaat, tapi yang lebih tepat adalah pekerjaan cepat selesai. Coba guru pilih lihat siapa yang betul semua. Alhamdulillah, berarti betul semua ya. Bagus. Oke, sekarang dikumpulkan. Nanti akan ibu guru berikan nilai. Nah, anak-anak, ibu guru ingin bertanya. Kira-kira dari pembelajaran tadi yang sudah kita lalui tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa ini tadi? Tentang itulah apa? Nah, betul, tentang benda cair. Kemudian gotong royong. Banyak ya. Kemudian kita tadi juga sudah melakukan percobaan. Nah, untuk pembelajaran besok, kamu boleh mempelajari tentang sifatnya wujud benda padat dan benda gas. Kan tadi sudah benda cair. Nah, anak-anak, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Seru, menyenangkan ya, karena kalian tadi sudah bisa melakukan percobaan, kemudian melihat gambar itu kalian bisa melihat apa saja pekerjaan yang ada di dalam gambar tersebut, seperti itu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, kita akhiri dengan doa dulu ya. Coba sekarang Kanti, ayo dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, Mbak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ibu guru ada kesalahan kepada kalian, ibu guru minta maaf. Ibu guru akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.